bosen ya. Oke. Baru 8, 7 guys. Wah, tidak ini. Ahmad Farhan hadir. Terus Mas Anas rajin ya. Nanti ada penghargaan siswa terrajin, nggak tahu deh. Tanya sama Koja. Hadir Mbak Nabila, Nadia. Oh, satu SMA toh. Wah, Purwokerto. Jauh ya Mbak ya. Oke. Nilo Ayu Pitaloka nggak ada. Wah, ini imba-imbanya. Kedengeran suara saya? 2, 4. Kedengeran. Kan? Loh, kok cuma 6? Yang belum siapa? Momen ambil Firdaus. Oke. Hadir ya saat sekolah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Bener ya? Oke, ntar panggilin dulu. Ayo, yang berminat ikut. Masih diangkut. Atau ada di waiting room ya? Sebentar ya. Oh, iya ya. Iya. Di link mana lagi, Mas? Kalau aku ngasih link tuh berarti co-hostnya nggak keluar-keluar itu ya. Kadang aku aja juga gimana ya, rada sebel gitu loh. Jadi kan kalau co-hostnya nggak keluar-keluar kan kita nggak bisa ngerekam. Padahal tutor disuruh ngerekam. Gimana tuh? Menurut kalian, how is it? Kenapa Kak? Nggak, kadang tuh kan aku kan ini ya, pakai linku gitu kan. Itu sebenarnya Zoom dari kampus sebenarnya, dan itu sebenarnya sih nggak boleh buat ngajar dari keluar gitu, tapi who knows gitu kan. Malam, Seperti Kak. itu. Kenapa? Malam. Malam. Di sini kok pagi ya? Oke. Di sini seperti pagi, enggak ya, bohong saya. Di Indonesia kok Kak. Kenapa? Masih di Indonesia, beda sejam aja. Kalau di Indonesia malam. Saya masih di mana ya saya ini? Ini soalnya ada matahari ya, Mas. Dekat rumah. Itu toko bukan? Langsung tahu itu toko bukan ya. Oke, oke. Gimana guys? Em, cukup menyenangkan pelatihannya? Nggak tahu ya. Kan tinggal satu lagi nih. Sesi balas dendam. Balas dendam. Oke, soal OSK nanti nggak sesusah ini kok, tenang aja. Paling kalian lolos-lolos juga OSK. Arif hadir, yo. Aku kayak bilangnya gampang banget. Susah tau gak? Yang di sini belum pernah Ilham nih siapa ya? Mas Ilham dari tadi kayaknya hadir. Yang mana Mas namanya Mas? Halo, gak ada yang Ilham ya di sini. Coba ya. Atau aku yang nggak. Ilham Andija ya? Baru ya? Ini nggak ada. Serius, nggak bohong. Aku tidak pernah. Oh ada. Mandau tuh mana ya? Sorry, sorry, sorry. Lupa nih. Ikunda. Mandau tuh mana ya? Oh Riau. Riau sama Pekanbaru deket Mas. Dari kemarin ya, dari tadi ada. Sama Pekanbarunya deket. Ada lagi yang merasa belum? Biar kalau
pamer di laporan nih loh Mas, Pak saya hadir terus gitu misalnya. Kalau dananya dari sekolah, tahu saya 3 jam dari Pekanbaru lah. Ya saya pernah ke sana jadi saya tahu kalau 3 jam itu dekat. Nah ke Pekanbaru maksudnya bukan ke Lindau. Ya deket sih sana jalannya. Wow gitu ya. Bukan bermaksud mengejek ya. Saya berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Ya Mas ya, semoga besok Pekanbaru jalannya jadi bagus. Kan besok mau ada tol Trans Sumatera gitu. Iya, Pekanbaru kan di Provinsi Riau. Iya, paham, paham. Saya pernah ke Riau. Saya tahun 2017 ke Riau. Lumayan banyak jalan-jalan di sana. Lagi dibangun tolnya, iya dong. Oke, kita tinggal satu pertemuan lagi ya, sesi pembahasan seperti itu untuk hari ini, sisa pertemuan ini. Oke, kita akan selesaikan osilasi dan kita akan lihat soal. Nanti ada paket latihannya, gitu ya, kinematika, dinamika, rotasi, dan momentum sudut akan jadi satu. Karena itu dekat sekali, Mas. Seperti itu. Aku rasa jadiin satu aja, kalian kerjakan gitu ya. Maksudnya satu paket gitu ya. Jadi itu enak. Aku ngoreksinya juga enak gitu. Maksudnya kalau beda paket sih nanti yang kinematika, dinamika, rotasi ada momentum sudutnya. Repot toh. Momentum sudut ada ininya, repot. Jadi isi jiwa itu. Jadikan satu aja. Gaya sentral gitu ya. Ada sendiri. Mudah kok. Tenang aja. Sama osilasi nanti ada sendiri. Oke. Mungkin aku lanjutkan di sini aja osilasi. Tadi sih kita sampai overdamped ya. Oke, problem-problem untuk osilasi ini memang nggak banyak teman-teman. Jujur aja, selama aku OSN gitu ya, aku cuma menemui ya soal OSN tahun 2019 itu. Yang lainnya di internasional, itu soal IFO, soal AFO gitu, ada. Tapi mereka tidak emphasis di matematisnya gitu. Bahkan kita dikasih kadang solusinya. Seperti itu. Karena kan kalau aturannya IFO, soal IFO harus bisa diselesaikan dengan metode yang dikenal di SMA gitu. Oke, tapi ini sekedar pengetahuan tambahan aja. Dan teman-teman mungkin nanti akan itu ya, akan sangat wow gitu. Wah, udah tahu dan ini sangat berguna di kuliah. Kalau misalnya teman-teman melanjutkan especially di engineering ya. Oke, engineering atau di fisika murni seperti itu atau di cabang sains lainnya gitu. Oke, itu ini masih terpakai. Jadi tenang saja. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaannya itu gimana cara nyari konstantannya gitu. Teman-teman udah bisa belum nyari konstanta ini? Masuk ini di posisi awal. Oke, bisa sih. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau misal, oke lah. Mudah ya ini ya. Nah, sekarang mungkin fokus kita, ini teredam. Aku mau kasih terpaksa, tapi terpaksa itu tuh malah lebih jarang lagi. Ini kita bahas sekilas ya. Karena Paksa tuh matematisnya, maksudnya kayak gimana, Kak? kenapa? Paksa maksudnya kayak gimana? Dipaksa getar, Mas. Oh, Ini meja diem, gitu loh. Nah, aku paksain getar gitu loh. Nah, itu maksudnya terpaksa tuh kayak gitu. oke, oke. Terus ini gedung diam, ya kan? Ada gempa kan dia dipaksa tuh, kamu getar tuh, melu aku gitu. Ikut aku getar. Tuh. Mobil kalian tuh jalan mulus tuh, lurus gitu kan. Tiba-tiba ada polisi tidur, kan dia dipaksa getar. Ya enggak? Wah, ini kamu harus naik nih gitu. Naik, jegling, getar, getar habis itu. Nah, itu contoh osilasi harmonik terpaksa. Gitu ya.
gerakan harmonik terpaksa seperti itu. Nah, permasalahannya apa untuk gerak harmonik terpaksa ini? Ini nanti judulnya terpaksa nih. Wah, ini terpaksa, Mas. Contohnya apa? Misalkan ada benda seperti itu, ini kita dorong dengan suatu gaya. Misalkan gayanya itu F0 sin omega T. Gitu ya. Oke, seperti itu. Ini ada K, ada gaya drag-nya, ada gaya redamnya gitu ya. Konstantanya B sama seperti tadi. Terus ada konstanta pegasnya juga. Oh, ini nanti persamaannya menyenangkan ini. X double dot ditambah 2 gamma. Seperti itu. X dot tambah omega. Atau di sini kita tulis, oke lah, omega kuadrat. X sama dengan F0 sin omega T. Seperti itu. Oke. Atau ini biar umum, aku buat di sini A. Gitu ya. Dengan gamma A dan omega 0 tuh jadi gamma di sini ini gamma per 2 ya. Gamma A omega F0 itu kita dikasih gitu Mas. Seperti itu. Nah, ini merupakan persamaan diferensial orde 2 non homogen. Menyelesaikan ini itu sangat tidak menyenangkan. Satu, kenapa? Satu, nanti solusi ini bergantung pada nilai omega. Gitu ya. Dan bergantung banyak sih ketergantungannya. Oke. Ada beberapa cara menyelesaikan persamaan ini. Gitu ya. Tapi langkah-langkahnya tetap sama. Pertama, kita cari solusi homogennya dulu. Mencari solusi homogennya gimana? Ya udah, cari solusi seperti ini, Mas. Udah dapat kan ya? AX sama dengan 0. Nah, ini solusinya udah aku tahu kalian sudah dapat. Dan di sini nanti ya X-nya sama dengan E pangkat minus gamma T plus dikali seperti itu ya. Dikali A antara sin atau cos gitu ya. Atau ya kita sebut aja di sini E pangkat minus akar gamma kuadrat plus A kuadrat gitu kan. Minus A kuadrat ya. T. Ini solusi homogennya, contoh gitu. Oke, terus kita cari solusi non homogennya. Gimana caranya? Tebak-tebak. Oh, tidak tebak-tebak, Mas. Tidak ini. Ada dua cara. Nanti kalian kalau menyelesaikan persamaan listrik yang arus AC, ini hampir mirip. Persoalannya akan mirip dengan ini. Ini aku tampilkan aja cara-caranya. Oke, kalian bisa gunakan tebakan seperti itu ya. Karena kan ini fungsi trigonometri kan. Ya kita nebak aja, oh ini pasti juga fungsi omega T gitu. Oke, kita tebak seperti itu. Nggak masalah. Jadi gimana? Jadi kita tebak X-nya itu adalah sesuatu konstanta. Seperti itu. Sin omega T ditambah suatu fase. Gitu misalnya. Itu ya. Berarti kan X dotnya A omega cos omega T ya. Ditambah suatu fase. X double dotnya juga seperti itu. Kita turunkan lagi sekali. A omega kuadrat sin omega T plus suatu fase. Oke. Kira-kira ini bisa nggak, Mas? Mungkin ada yang beranggapan lain gitu misalnya. Nah, ini aku memperkenalkan cara menyelesaikan dengan metode fasor. Gitu ya. Fasor itu tuh fase. Jadi diagram fasor itu menunjukkan diagram fase. Coba kita lihat ya. Oke, ini kita masukkan minus A omega kuadrat sin omega T plus fase tambah 2 gamma. Ini menjadi A omega cos omega T plus suatu fase ditambah A dikali A besar sin omega T tambah suatu fase
sama dengan F0 ini ya. Ya, aku mending di bawahnya nggak sih, biar nggak bingung. Sama dengan F0 sin omega T. Oke, gimana Mas ini Mas cara menyelesaikannya? Mungkin ada yang punya ide gitu. Ada yang tahu? Iya, iya langsung kayak gini. Ya Mas, ini untuk kasus umum sih. Biasanya seperti ini. Iya kan, arahnya ini atau ini minus. Kayak ini bisa seperti ini atau whatever. Sebenarnya arahnya nggak terlalu pengaruh sih biasanya. Oke, biasanya dia ditarik atau didorong. Kalau didorong kan X-nya ke sana ya. K-nya searah dia juga, ininya searah dia juga. Nggak ada masalah biasanya. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Hmm. Oh, gamma per 2. Gamma per 2 ini konstanta Drake gitu ya. Tadi aku tulisnya B, tapi untuk memudahkan perhitungan gitu kan. B ini kita samakan dengan gamma per 2 gitu. Oke. Karena kan kalau B nanti ada faktor seperduanya gitu. B ini tuh konstanta hambatan gaya hambatnya. Gaya hambat fungsi kecepatan. Hanya konstanta aja sebenarnya. Kayak gitu. Karena sebagian besar gerakan itu kan sebagian besar sistem ini kan yang teredam itu kan ada di anu ya, di fluida ya. Bahkan kita kan sebenarnya bergerak di suatu fluida kan, yang kita sebut dengan udara. Nah, gerakan benda di fluida itu gaya hambatnya itu sebanding dengan kecepatan. Kayak gitu. Kalau gaya gesek kan enggak ya, gaya gesek konstan. Nah, nanti ada efek gaya gesek pada getaran. Itu tidak menyenangkan sih gitu. Coba nanti kalian bisa lihat gitu ya. Pasti efek gaya gesek pada getaran. Bisa ditarik, ditarik plus kan? Plus ini minus minus, X-nya ke sana ke kiri. Iya, X-nya kan X-nya ke kanan. Ini sekarang gayanya minus minus ke kiri semua, pindah ke arah kiri kan? Coba kalau didorong tadi, didorong X-nya ke kiri, seperti itu, kanan semua, ya enggak? Berlawanan selalu pasti. Oke. Jadi ini minus, bisa gitu. Ini nanti ke sana plus plus semua, di sini minus minus gitu. Aku rasa sama aja sih hasilnya. Gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Ini diagram fasenya bagaimana? Kita gambarkan sekarang diagram fasornya untuk sistem ini. Tapi sebelumnya kita samakan dulu. Sistemnya menjadi sinus gitu ya. Jadinya gimana sih? Ini minus A omega. Kita kumpulkan ya yang ada sin nih. Jadi A besar dikurangi A omega kuadrat. Seperti itu.
sin omega T plus fase gitu ya. Nah, cos ini bisa kita ubah menjadi sin, gitu kan? Kita tahu cos A tambah 90 sama dengan cos A cos 90 plus sin A sin 90 gitu kan. Ini 0. Ini minus ya. Maaf. Oke, atau kita bisa ubah sin A tambah 90 sebenarnya kan menjadi sin A sin cos 90 yang ini 0 gitu kan. Ditambah cos A sin 90. Oke, kita masukkan ke sini. Kita aplikasikan ke sini. Kita dapatkan ini 2 gamma A seperti itu dikali omega. Ini menjadi sinus omega T plus fase ditambah 90. F0 sin omega T. Nah, kita akan gambarkan gitu ya. Kita akan gambarkan diagram ini seperti itu. Kita akan gambarkan persamaan ini dalam suatu diagram yang kita namakan diagram fasor. Jadi gimana caranya? Oke. Seperti itu ya. Nah, fungsi F0 sin omega T kalau kita gambarkan di diagram fasor itu hanya seperti ini, Mas. Oke. Ini besarnya F0. Jadi F0 ini akan berputar. Gitu ya. Dengan kecepatan omega. Kebayang nggak? Kebayang. Kalau misalnya ada benda yang kayak gini. Ini kita gambarkan seperti ini. Ini A kecil a dikurangi omega kuadrat A. Kebayang nggak? Halo? Kebayang. Oke. Kenapa dia ada beda fasenya itu? Karena dia ada beda fase. Jadi omega kan fungsi waktu ya. Kalau kita ikutin, dia akan berputar gini. Jadi di diagram fasor, diagramnya ini berputar dengan kecepatan sudut omega. Ini dia berputar dengan kecepatan sudut omega. Tapi kan kita masuk di diagramnya. Jadi kita lihat konstituennya atau penyusunnya itu diam. Seperti itu. Oke, dia diam. Kayak gini. Nah, dia jadi kayak gini. Gitu ya. Oke. Nah, kita gambarkan ini sekarang. Ini gambarnya bagaimana? Seperti ini ya. Ya enggak? Dia beda fasenya 90 derajat dari sin omega T. Oh. Mungkin ada yang salah dengan ini. Gitu ya. Ini gambarnya ini. Kita lihat. Wah, ini bisa nggak dicari kira-kira? Bisa nggak? Ada yang mungkin punya saran? Bisa nggak kita nyari ini? Jadi kalau gini kita lihat ya, fasenya nggak mungkin maju ya. F0-nya di sini. Kalau fasenya maju, dia totalnya seperti ini. Nggak mungkin, gitu kan? Karena kan gayanya F0. Oke. Secara logika aja, nggak mungkin kan X-nya dulu baru gayanya. Gitu ya. Oke, kecuali nanti ada ya, kalau di listrik ada yang duluan. Kalau kita tebak fasenya mundur, mungkin akan lebih make sense gitu. Atau masuk akal. Kita coba ganti tebakan fasenya menjadi mundur. Oke. Oke, kalau fasenya mundur, berarti fasenya akan di sini ya, ke bawah ya. Karena F-nya duluan, baru fasenya. Seperti itu. Baru X-nya ini. Gitu. Jadi dia akan ada di sini. Ini fase, ini A kecil kurangi omega kuadrat di sini. Terus ini tidak 90 dari sini, tapi 90 dari fase yang bawah. Ini 90 derajat. Ini menjadi
2 gamma A omega. Oke, bayang ya. Nah, inilah diagram yang kita sebut dengan diagram fasor. Diagram fasor itu menunjukkan fase dari suatu ini, Mas. Jadi dia menunjukkan beda fase dari persamaan trigonometri gitu. Jadi mungkin ada yang masih ingat apa ya? Kalau di SMA tuh nggak pernah sih, gitu. Jadi dia menunjukkan beda fasenya. Jadi di diagram ini tuh sebenarnya berputar gitu loh, Mas. Bayangkan diagram ini berputar dengan kecepatan sudut omega. Gitu ya. Oke, nilai F0 ini kan berosilasi ya. Kalau kita lihat, dia tuh seperti ini. Mungkin ada yang masih ingat unit circle ya. Gitu. Ini F0-nya. F0-nya kan seperti berputar di sini ya. Ya enggak? Kita hanya melihat proyeksinya di bidang di arah Y. Itu kan? Ya enggak? Nah, diagram ini memanfaatkan hal yang seperti itu. Gitu. Jadi kita gambar F0, F0-nya tuh kita bayangkan dia berputar, gitu ya. Nah, mencari nilainya itu sebenarnya kita melihat proyeksinya di arah Y. Gitu. Oh, proyeksi di arah Y-nya tuh F0-nya sekarang 0, gitu kan. Nanti kalau berputar omega T jadi di sini. Oke. Tapi semua di sini kan mempunyai omega T gitu ya. Oke, cuma ada beda fase. Nah, kalau kita bayangkan beda fase di sini, aljabarnya sangat menyenangkan ya. Maksudnya ini dibuka dulu, terus sin omega T, nanti ada cos omega T gitu kan. Nanti ada cos theta, sin theta, silakan bisa dicoba kalian kalau mau gitu ya. Oke. Atau kita hanya lihat fase-fasenya, beda fase-fasenya ini bagaimana. Hasilnya nanti sama. Gitu. Kalau di kios secara aljabar itu sangat menyita waktu ya. Tapi kalau kita gambarkan di unit circle, tuh, kita lihat unit circle seperti ini. Oke. Kalau benda beda fase di unit circle kan hanya kayak gini, ya nggak? Kenapa kok bisa gini? Lah, misalnya beda fase minus pi, berarti kan dia akan telat pi gitu ya. Secara matematis di fungsi aslinya gitu. Ini misalnya fungsi F0-nya gitu. Nah, si fungsi A minus A dikali A kecil minus omega kuadrat ini telat phi. Berarti kan dia telat seperti ini ya, Mas ya. Kebayang nggak? Bayang ya? Dia telat. Ini telat 90. Ini mendahului 90 min phi. Berarti harusnya ini di sini. Ini duluan. Gitu. Oke. Dia di sini. Oh, duluan we. Gitu. Nah, hasilnya kan nanti harus disamakan ya. Oke. Tapi nggak semudah itu sih sebenarnya. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini untuk melihat fase dari gerakan suatu sistemnya. Seperti itu. Kita lihat sekarang fasenya seperti ini. Oh, dia beda fase sekian derajat terhadap F0. Seperti itu ya. Ini akan sangat banyak digunakan di listrik AC. Kalian gunakan diagram fasor juga. Seperti itu. Diagram ini menunjukkan fase dari suatu fungsi trigonometri. Gitu. Oke, nah setelah ini bagaimana? Kita lihat ya. Nih. Dua ini bisa kita putar atau mau seperti ini aja nggak apa-apa. Kita lihat ini seperti ini ya. Mana ya gambarnya? Oke. Coba kita putar ya. Ini 2 gamma A omega seperti itu. Yang bawahnya A dikali A minus omega kuadrat. Di sininya ada F0.
Mungkin kalian yang sudah hampir kelas 12 sudah belajar listrik AC, kalian belajar impedansi gitu ya. Kalian mungkin pernah menggunakan grafik ini. Oke. Nanti juga akan gunain sih. Oke, kira-kira seperti ini. Berarti kan di sini kita lihat ya penjumlahannya di atas. Ya kan? Tapi kan ini masih terpaut dengan ada fasenya. Sementara di sini kita sudah hitung, kita sudah sebenarnya menyatakan ini tuh tidak mengubah arti dari persamaan ini. Paham ya? Persamaan ini kita nyatakan dalam bentuk diagram seperti ini untuk mempermudah kita mencari apa nilai dari A ini. Gitu. Kan kita belum tahu kan nilai dari A. Tapi kan kita aljabar dengan ekspresikan langsung kan nggak bisa nih. Nah, kita pakai diagram seperti ini. Oh, fasemu itu seberapa? Oh, kue telat toh. Kamu telat pi yang satunya kelebihan 90 derajat dari telatnya itu. Nah, kita dapatkan seperti segitiga Pitagoras ini ya enggak? Nah, dari sini kan kita tahu kalau ini 9 karena ini 90 derajat, berarti sisi tegak lurus kita kuadratkan semua. Berarti A kuadrat, A minus omega kuadrat, ditambah 2 gamma A omega kuadrat, itu sama dengan F0 kuadrat, gitu ya. Sehingga di sini A-nya sama dengan F0 kuadrat dibagi akar, F0 dibagi akar, ini ya, A minus omega kuadrat ditambah 4 gamma kuadrat omega kuadrat. Jadi kita menemukan nilai tebakan A-nya tadi. Seperti itu. Oke. Berarti kita ketemu nih nilai X-nya apa. Jadi nilai X akibat persamaan yang non-homogen itu nilainya nanti sama dengan F0 dibagi akar A minus omega kuadrat tambah 4 gamma kuadrat omega kuadrat. Gitu. Oke. Nah, mungkin agak kurang kebayang ya. Kalau kalian tidak percaya dengan ini, kalian bisa gunakan tebakan bukan sinus, tapi tebakan yang lebih umum. Tebakan yang lebih umum itu X sama dengan A minus EI omega T. Kenapa? Lah, sin itu kan bisa kita nyatakan dalam EI omega T kan sebenarnya. Kita tebak aja ini EI omega T, nanti begitu ketemu solusinya kita ambil koefisien yang imajiner. Itu bisa. Oke, tapi paling mudah sih pakai fasor. Tidak terlalu ribet ya. Oke. Jadi posisinya itu sama dengan ini dikali sin omega T ditambah dikurang fase awal ya. Fase awalnya apa? Ini kan fase awalnya. Berarti tan fase awal sama dengan 2 gamma omega dibagi A minus omega kuadrat. Ketemu ya? Seperti itu. Jadi solusinya itu solusinya X itu sama dengan solusi homogen ditambah solusi non homogen gitu. Solusi homogennya nanti ya tadi pangkat minus gamma T dikali misalkan ini A konstan ya, konstanta pangkat minus akar gamma kuadrat kurangi omega iya benar ya, atau kurangi A gitu karena tadi kita pakainya A. Oke, dikali T terus ditambahkan dengan ini F0 dibagi akar A minus omega kuadrat ditambah 4 gamma kuadrat omega kuadrat. Seperti itu. Sin omega T
minus fase awal atau minus artan 2 gamma omega dibagi A minus omega kuadrat. Seperti itu. Ini adalah hasil persamaan dari X-nya. X fungsi waktunya. Cukup agak menegangkan ya. Nanti kalian akan banyak berurusan dengan ini kalau kalian kuliah di fisika atau kuliah di engineering gitu. Mungkin akan banyak berurusan kayak gini. Di teknik elektro ya kalian urusannya ini tapi pakai listrik gitu. Arus sebagian besar transmission line kita kan pakai arus AC ya. Nah, arus AC itu bagaimana? Kita coba deh. Kita misalkan elemen yang sederhana aja. Kalau kita dorong secara fisik saja sih, kalau kita tarik, apakah simpangan itu muncul duluan atau kita tarik duluan, Mas? Di listrik nanti juga gitu. Kalau kapasitor, ada baterai, ada kapasitor. Kira-kira tegangannya muncul dulu apa arusnya muncul duluan? Sama kayak gini. Ini kalau kita tarik, apakah gayanya harus muncul dulu, baru simpangannya muncul? Atau gayanya tuh simpangannya dulu muncul, baru gayanya muncul? Gitu. G-nya muncul. Gayanya muncul dulu kan? Tarikannya muncul dulu, begitu simpangannya muncul. Terus ada gaya yang ini kan? Ya enggak? Makanya dia telat. Gitu. Karena ini, kenapa kok bisa telat? Karena ini kan fungsi waktu kan? Jadi gayanya muncul fungsi waktu lah, simpangannya baru ngikutin gitu loh maksudnya. Gitu. Oh, Apalagi ini, kalau ini duluan gitu. Wah ini duluan kamu, kok bisa? Gitu ya, maksudnya nanti setelah satu fase tuh dia duluan gitu. Seperti itu. Susah sih emang. Tapi kalau aku ngelihat dari faktornya aja, kan nggak mungkin ya kayak tadi. Ini A omega, terus di sini F0-nya di sini. Gimana tuh? Gitu ya. Oke. Biasanya sih bentuknya kayak gini. Dan ini murni emang dari dulu aku sih nebak-nebak kayak gitu. Dan emang kalau di AVO, ini aku dapat dari AVO ya. Di AVO juga gitu, nebak-nebak. Oh ini nanti arusnya duluan. Seperti itu. Oke, kalau Anda tidak mau dengan uncertainty ini, seperti itu, ya Anda bisa lakukan tebakan ini. Kan mudah, X dot-nya mudah tuh. A I omega M I omega T, X double dot-nya loh. Gampang kan? Minus omega kuadrat A, E I omega T. Ini mudah, ini tinggal masukin. Gitu ya, kalau pakai kompleks. Jadinya minus omega kuadrat A, EI omega T ditambah 2 gamma omega gitu ya dikali I seperti itu A EI omega T ditambah A kecil A besar EI omega T gitu ya. Yang ini kita jadikan F0 EI omega T. Oh, langsung ketemu nih A-nya sama dengan apa? Iya, biasanya bisa Pythagoras. Kalau ketemu A-nya sama dengan F0 dibagi A minus omega kuadrat ditambah 2 gamma omega I. Loh, kok nggak sama, Mas? Kenapa kok nggak sama? Oke, gimana? Ya ini kita jadikan bentuk polar. Nggak percaya? Kita lihat ya. A F0. Kalau jadi polar kan berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat diakarkan kan?
A minus omega kuadrat seperti itu. Sebentar, ini ada kuadratnya ya. Oke. Ditambah 4 gamma kuadrat omega kuadrat. I pi. Dengan pi-nya sama dengan 2 gamma omega dibagi A minus omega kuadrat. Gitu ya. Udah kan ketemu. Amplitudonya fungsi minus EI pi akar A minus omega kuadrat plus 4 gamma kuadrat omega kuadrat gitu. Lah ini X-nya sama dengan A EI omega T. Berarti F0 per ini A minus omega kuadrat plus 4 gamma omega kuadrat gitu ya. Ini E pangkat I omega T plus pi, kan gitu kan. Nah, ini kan ada 2 nih. Loh, tadi kan sin, Mas. Tuh. Nah, kita tahu elemen sinnya itu ada di koefisien imajinernya ya. Berarti kita ambil X ini gitu ya. X realnya itu adalah koefisien imajiner dari X yang di atas ini. Gitu. Koefisien imajinernya berarti yang hanya mengandung sin gitu. Maksudnya tuh seperti itu. A minus omega kuadrat plus 4 gamma kuadrat omega kuadrat. Dikali. Nah, mengandung sin kan berarti sin omega T min pi. Sama dong. Oke. Dan fasenya juga negatif gitu ya. Nah, kalau fasenya positif tuh kelihatan kok. Seperti itu. Misalnya ini negatif gitu ya. Ini negatif. Wah, itu udah tanda-tanda misalnya. Oke. Oke. Itu untuk terpaksa. Pengetahuan aja. Kalian akan pakai ini banyak di listrik. Listrik AC ya. Aku nggak bohong. Kenapa? Minus 4 gamma. Mana I kuadratnya? Gimana, Mas? Ini? Udah lupa yang tadi. Ini loh. Ini dijadikan bentuk polar. Ya kan? Dijadikan bentuk polar. Itu bukan dikuadratin I-nya. Gitu. Dikuadratin koefisiennya aja. Gitu. Ya kan? Nggak dikuadratin I-nya. Kalau ini aku kali konjugatnya, ya ini jadi minus gitu. Hanya gimana ya? Kita kan tahu EI omega T itu terdiri dari cos omega T ditambah I sin omega T kan gitu ya. Sebenarnya tuh seperti itu. Nah, kita sebenarnya nggak legal nih nulis kayak gini. Tapi untuk mempermudah kan sah-sah aja ya. Kita tulis ini nanti tapi di akhirnya kita ambil komponen koefisien yang imajiner saja gitu loh. Seperti itu. Jadi emang F0 ini tuh EI omega T itu nggak sama dengan sin omega T gitu loh. Seperti itu. Tapi kita tebak, tapi kita ganti aja ini EI omega T daripada kita ganti ini jadi EI omega T minus EI omega T minus gitu ya. Daripada kita ganti sin omega T-nya menjadi EI omega T min E dibagi 2I. Ini lebih menyiksa lagi. Nah, lebih baik kita ganti jadi ini. Toh EI omega T kan mengandung ini. Seperti itu.
Nah, karena dia mengandung ini, tapi mengandung di suku imajinernya gitu. Oke. Nah, nanti di solusi kita kan seperti ini ya. Solusi kita juga mengandung F0 cos omega T min pi per akar ini, gitu ya. Kutuliskan aja. Tambah 4 gamma kuadrat omega kuadrat gitu. Ditambah I F0 sin omega T minus phi akar A minus omega kuadrat plus 4 gamma kuadrat omega kuadrat. Nah, kan dia mengandung juga solusi cos dan solusi sin kan. Nah, karena tadi pemaksanya gaya sin, ya setidaknya nilai X-nya itu kan nggak akan mungkin tiba-tiba jadi cos telat 90 derajat gitu kan. Oke, bisa jadi sih kalau beda fasenya ini 90 derajat bisa jadi gitu. Tapi secara gimana ya? Kalau pemaksanya itu fungsi sin gitu ya. Kita paksa dengan gaya yang variasinya sinus. Secara umum, simpangannya itu akan mengikuti fungsi sinus ya. Walaupun dia akan telat atau kelebihan gitu. Seperti itu. Nah, makanya kita ambil yang fungsi sinusnya aja. Kalau misalnya penasaran gitu ya, boleh dicoba ini. Gitu. Hasilnya aku yakin sama sih. Itu ya, ini kan tetap sama. Di sininya tetap sama. Sekarang ada E minus I omega T seperti itu. Nah, itu kan meribetkan perhitungan ya. Bayangkan ini ada seperti ini. Ini kan sangat merepotkan kan. Lainnya EI omega, T dia doang yang ngadain. Gitu. Seperti itu. Nah, solusi kompleks ini sebenarnya ya hanya biar mudah aja. Toh di bilangan kompleks, suku cos dan sin itu terhitung jadi satu gitu loh. Jadi kan enak. Kalau misalnya pemaksanya cos ya kita pakai tebakan ini, kita ambil suku yang real aja. Seperti itu. Jadi langsung di akhirnya kita ambil realnya. Realnya ya ini. Kebayang ya? Tapi ingat harus dijadiin bentuk polar dulu ya. Harus diambil realnya. Jangan langsung kayak ini, kayak tadi gini, terus kalian ambil realnya gitu. Wah ini salah besar nih. Seperti itu. Nanti kalian akan banyak explore lagi di arus AC. Seperti itu. Ada lagi sih caranya arus AC. Banyak. Oke, mungkin ada lagi. Ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke topik terakhir untuk osilasi, yaitu adalah osilasi terkopel. Dan ini paling sering keluar ya. Gimana osilasi terkopel? Ada dua benda. Tadi ada dua benda juga udah pernah nggak terkopel. Kita coba ya. K1, K2, K3. Itu misal. Nah, ini contoh ya. Kenapa terkopel? Kita coba lihat. Kita bisa simpangkan massa ini dan massa ini. Gitu ya. Dengan simpangan yang berbeda. Dan nggak ada masalah kan. Kita simpangkan ini X1, ini ada pegas, di sini tetap diem nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada masalah. Kita simpangkan dua-duanya berlawanan, nggak ada masalah gitu. Jadi gimana? Ya ini menghasilkan dua persamaan gerak.
Nah, untuk osilasi terkopel hanya ada dua metode penyelesaiannya. Pertama dengan gaya, yang kedua gaya biasa ya, berarti dinamika. Yang kedua dengan metode Lagrange. Oke, dan biasanya lebih mudah dengan gaya. Believe me, lebih mudah dengan gaya. Kita akan selesaikan contoh lain selain ini. Ini sebagai contoh aja. Jadi bagaimana? Oke lah, kita ambil simpangannya umum ke kanan semua, nggak masalah gitu kan? Kan umum gitu ya. Berarti kalau kita simpan ke kanan, masa M yang di sini mendapat gaya K1 ke K1X ke sana ya? Ya nggak? Ini kita simpangkan X1, kita simpangkan X2. Kita tekan, kita tarik. Pas kita tarik, dia tambah panjang ya. Tambah panjang berarti dia ingin menarik. Berarti di sini K2X2. Oke, pas kita tekan dia tambah pendek, dia ingin mendorong. Ini K2X1. Paham? Halo? Ada yang bingung mungkin? Jelas? Enggak, jelas. Enggak ya? Oke, jelas. Jadi gimana? Di sini sigma F sama dengan M X1 double dot ya. Oke. Jadi minus K2X1 minus K1X1 plus K2X2 sama dengan X1 double dot dikali M. Oke, nggak ada masalah ya. Kita lihat di benda yang kedua. Oke, dia dorong sini, kedorong ke sana, K3X3, seperti itu. Sama kasusnya ini. Dia simpangkan, ketarik ke belakang juga. Jadi ini K2X2. Lah, X1-nya dorong, gitu kan. Dia dorong tambah pendek. Berarti kalau tambah pendek, dia ingin menekan. Berarti menekan ke sana. K2X1. Sigma F di benda 2 sama dengan MX2 double dot. Seperti itu. Di sini jadinya K2X1 seperti itu minus K3X3 X2 ya maaf. Minus K2X2 sama dengan MX2 double dot. Oke. Nah, sebenarnya ada dua metode. Metode yang pertama kalau dia simetris gitu ya. Ini kan enggak ya. Ini susah ya. Kalau misalkan ya, misal K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Jadi dia itu bagus simetris. Jadinya kan ini bagus ya. Ini menjadi minus 2K1 minus 2KX1 plus KX2 sama dengan MX1 double dot. Yang di sini K plus 2KX2 minus 2KX2 ya. Sama dengan MX2 double dot. Nah, ini bisa dengan kita jumlahkan biasa, Mas. Tuh. Kenapa? Kan bisa jadi simpangannya itu satu arah, bisa jadi berlawanan arah ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita eliminasi salah satu, misalkan ini kita kali 2. Seperti ini. Oke, kita eliminasi. Nah, nanti kita dapatkan persamaan yang bagus. Seperti itu, bisa jadi itu bisa kita gunakan. Oke, kita coba gitu ya. Kita coba, kita tambahkan. Kalau kita tambahkan jadinya minus KX1, ya enggak? Ini menjadi minus KX2 sama dengan M X1 double dot tambah X2 double dot. Di sini minus K per M
X1 plus X2 sama dengan X1 double dot plus X2 double dot. Ini kan sama aja, misalkan ini U ya. U sama dengan X1 tambah X2. Seperti itu. Berarti kan di sini sama aja. Minus K per M. U sama dengan U double dot gitu kan. Oke. Nah ini kita dapat nih omega 1-nya. Omega 2-nya gimana? Coba kita kurangkan. Gitu ya. Coba kita kurangkan dapatnya apa? Oke. Kalau kita kurangkan dapatnya kita kurangkan ini minus 3K X1 plus 3K X2 sama dengan M X1 double dot kurangi X2 double dot gitu kan. Kita bisa ubah juga. Minus 3K X1 minus X2 kan. Hampir sama ya kayak atasnya ya. Iya. Gitu. Nah, ini kalau dia itu sih maksudnya banyak yang sama gitu loh. Bisa kalian langsung tembak seperti ini itu benar gitu. Ini misalkan Y-nya sama dengan X1 min X2 seperti itu. Ya udah ini bisa minus 3K per M Y sama dengan M sama dengan Y double dot. Ini persamaan osilasi gitu. Jadi omeganya nanti ada dua. Omega yang pertama ini, omega yang kedua ini gitu. Oke, kebayang ya? Nah, ini gimana Mas jadinya? Nah, ini kita gunakan matriks, gitu ya. Kalau seperti ini kita nggak bisa nih, pusing kita nyari kayak gini. Bisa sih, kalau bisa silahkan coba kontak aku kalau bisa gitu ya. Sangat menarik gitu kan. Oke. Kalau enggak ya kita bisa menggunakan metode lain. Metodenya gimana? Kita tebak bahwa X1 itu merupakan minus omega kuadrat X1. Iya enggak? Ini kan persamaan Iya. osilasi kan? Nah, terus X2-nya kita tebak itu merupakan minus omega kuadrat X2. Nah, kita masukkan ke atas ini. Minus K2 plus K1 gitu ya. Dikalikan X1 ditambah K2 X2 sama dengan minus M omega kuadrat X1. Seperti itu ya. Kita kumpulkan dulu dengan yang sini. Jadi M omega kuadrat minus K2 plus K1 seperti itu. X1 ditambah K2 X2 sama dengan 0. Yang bawah juga sama. Oke, biar cepat seperti ini ya. Karena M-nya M omega kuadratnya sekarang di X2 ya udah jadinya ini. X2 sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di awal-awal gitu, kita baru pakai sekarang gitu ya. Oke. Ini bentuk penjumlahan seperti ini. Ini aljabar linear ya. Kita bisa ubah menjadi bentuk matriks. Bagaimana kira-kira? Gimana mengubah jadi bentuk matriksnya?
Oke. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk matriks seperti ini. M omega kuadrat minus K2 plus K1. Ini K2, di sini K1, di sini M omega kuadrat minus K2 plus K3. Ini X1, ini X2. Sama dengan 0. Ini aslinya 0, 0 gini ya. Oke. Nah, ini gimana ini, Mas? Kita nggak boleh X1 sama X2 kan tidak bisa sama dengan 0 ya. Kalau X1 sama X2 sama dengan 0, hasilnya kan trivial ya. Maksudnya solusinya ya solusi pertama tadi kan. Seperti itu. Iya. Oke, berarti ini nggak boleh sama dengan 0. Berarti kalau salah satu perkaliannya 0, masa ini 0? Jelas-jelas ada isinya. Itu kan? Berarti kalau dalam matriks kita bisa buat ini tidak punya inverse. Seperti itu. Cara paling gampang dari fungsi inverse ya. Inverse suatu matriks itu kan sama dengan seperdeterminan, ya enggak? Matriks tersebut dikalikan dengan adjoin matriks gitu ya. Adjoin dari matriks A. Paling gampang kan kita set agar dia determinannya sama dengan 0. Kalau determinannya sama dengan 0, maka 1/0 kan tak berhingga ya. Nah, matriks ini tidak akan punya inverse. Gitu. Seperti itu. Nah, itulah yang kita lakukan. Kita set determinan matriks yang depan ini. Ini matriks A misalnya. Determinan A-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita cari determinannya. M omega kuadrat dikurangi K2 plus K1 dikalikan dengan M omega kuadrat dikurangi K2 plus K3. Seperti itu. Oke. Dikurangi K2 kuadrat sama dengan 0. Oke ya. Kebayang ya? Oke. Jadi gimana? Ini M kuadrat omega pangkat 4 seperti itu ya. Terus ini dikurangi M omega kuadrat. Ini ditambahkan aja kan semua. K1 plus 2K2 plus K3. Ya kan? Ini kali ini terus tambah K2 plus K1 dikali K2 plus K3. Minus K2 kuadrat sama dengan 0. Oke. Ini kita bisa bagi dengan M biar lebih terlihat cantik gitu ya. Omega pangkat 4 dikurangi omega kuadrat. Ini K1 plus 2K2 plus K3 dibagi M. Ditambah. Ini jadi ada K2 kuadratnya ya. Kita kalikan aja, hilang. Terus ada K1 K2, K1 K2, terus ada K1 K3. Oke, ada lagi apa? K2 K3 ya. K2 K3 dibagi M kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita bisa cari omeganya sekarang. Oke, ini kita lihat ini merupakan persamaan kuadrat, maka omega kuadratnya sama dengan K1 plus 2K2 plus K3. Gimana, Mas? Nggak apa. Nggak apa. Plus minus akar K1 plus 2K2 plus K3 dibagi 2M kuadrat. Gitu ya. Minus 4 bagi 2, 1 ya. Jadi C-nya aja. K1 K2 4 bagi 2, 2, Kak. Hah? 4 bagi 4 maksudnya. Oh. 4 di dalam akar dibagi 2 di luar akar. 4 bagi 4 sih maksudnya. Tambah K2 K3
dibagi M kuadrat. Nah, ini adalah omega 1,2-nya. Jadi omega 1-nya di sini sama dengan K1 plus 2K2 plus K3 dibagi 2M plus ini ya, silakan ini sepertinya menyebalkan, jadi aku nggak usah buka lah. Kalian bisa kalau mau, kalau kekurangan waktu, kelebihan waktu gitu ya. Kurangi K1 K2 tambah K1 K3 tambah K2 K3 dibagi M kuadrat. Oke, omega 2-nya. Ini K1 plus 2K2 plus K3 dibagi 2M dikurangi ini. Oke, ini adalah contoh untuk soal osilasi terkoppel. Kayak gitu. Jadi ada 2 omega. Coba dimasukkan. Kalau K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Kira-kira solusinya sama nggak kayak tadi? Coba ya. Kalau K1, K2, K3-nya sama dengan K, berarti omega 1-nya menjadi ini 4 ya. 4 bagi 2, 2 ya. 2K per M. Plus 4 bagi 2, 2. Berarti 4K per M kuadrat gitu. Ya kan? Ini 3 kan? Minus 3K kuadrat per M kuadrat. Sama ya? Omega 1-nya 3K per M. Oke. Omega 2 kuadratnya. Ini 2K per M. Sekarang dikurangi. 4K kuadrat per M kuadrat. Kurangi 3K kuadrat per M kuadrat. K per M. Oke. Valid ya, berarti. Nah, mungkin sekarang aku tanya. Ini kan baru mencari ininya kan? Apa itu namanya? Mencari omeganya. Gimana Kak kalau kita diminta untuk mencari X1-nya fungsi waktu itu sama dengan berapa? X2 fungsi waktunya sama dengan berapa? Mungkin ada yang udah pernah? Lupa Kak. Kenapa? Lupa Kak. Oh, ini tidak sembarangan. Jadi mungkin iya mode normal. Ini oke. Sebelum ke sana, kita mungkin cari dulu X1 sama X2-nya apa. Gitu ya. Oke. Jadi gimana caranya? Gerakan X1 sama X2 seperti itu. Nanti karena dia terkoppel seperti itu, dia adalah variasi atau gabungan dari gerakan dengan omega 1 dan omega 2 ini. Gitu ya. Oke, caranya gimana? Kita masukkan dulu deh. Ini K-nya seperti ini ke persamaan yang awal tadi. Kalau misalnya omega kuadratnya itu sama dengan K per M, persamaannya jadi kayak gimana? Oke. Kan kita dapatkan ini ya di sini. Ini 2K X1 M omega kuadrat minus 2K gitu kan? Aku tuliskan di sini ya.
M omega kuadrat minus 2K X1 ditambah KX2 sama dengan 0. Satu lagi KX1 plus M omega kuadrat min 2K dikali X2 sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan omeganya K per M, apa yang terjadi di sini? Di sini X1 sama dengan X2 ya. Ya enggak? Untuk omega K per M. Oke. Seperti itu. Jadi pada omega K per M, mode normalnya itu adalah X1 sama dengan X2. Atau kita tuliskan nanti mode normalnya itu 1, 1 di sini. Ya kan? Karena kalau X1-nya itu ada, X2-nya juga ikut ada gitu loh. Maksudnya seperti itu. Dia beroscilasi dengan ya posisi yang sama. Jadi dia osilasinya bareng gitu. Ya. Seperti itu. Ini menjadi seperti ini. Kita masukkan gitu ya. Ini dikali A1 E I omega T tuh ditambah 11 A2 EI minus I omega T. Oke. Itu mode gerakannya. Mode gerakannya 1-1 berarti kalau X1-nya ke kanan, X2-nya juga ke kanan. Jadi kayak gini. Oke. Nah, kita coba kalau omeganya sama dengan 3K per M, mode gerakannya seperti apa? Kalau kita masukkan ke sini, mode gerakannya adalah X1 sama dengan minus X2. Gitu ya. Ini untuk omega sama dengan 3K per M. Berarti dia terbalik ya. Oke. Berarti kita tuliskan A3 1 min 1. Kayak gitu. Atau min 1 1. Sebenarnya either way sama aja sih. Minus I akar 3 omega gitu kan. T tambah A4 1 min 1 EI akar 3 omega T. Gitu. Oke. Nah, ini bisa jadi ini kita bisa gabung menjadi konstanta B plus gitu misalkan 1 1 ini cos omega T tambah suatu fase positif gitu ya. B plus cuma tanda aja. Itu ini B min terus ini 1 min 1 cos omega T kurangi ditambah suatu fase negatif. Misalnya gitu. Oke, jadi persamaan dari X1 dan X2 kita ambil yang ini Mas. Kalau X1 kita pakai yang atas semua. Kalau X2 kita pakai yang bawah. Bayang ya? Jadi solusinya tuh dijumlahkan antara omega 1 dan omega 2-nya. Ini akar 3 maaf. Seperti itu. Ya, akar 3. Oke. Oke. Nah, mode normal itu kita bisa cari dengan mengeset B plus sama dengan 0 atau B min sama dengan 0. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita set demikian, mode normalnya itu antara misalnya B plus sama dengan 0. Berarti mode normalnya itu di situ 1 min 1. Ya kan? B min sama dengan 0, mode normalnya 1 1 gitu. Seperti itu. Gimana kita memvisualisasikannya gitu ya, misalnya. Itu sebutannya mode normal kayak gitu. Mode 1 1, mode 1 1, mode normal 1 1 itu berosilasi dengan frekuensi omega. Oke. Di sini B minusnya sama dengan 0. Di sini kita juga punya X1 sama dengan X2. Seperti itu. Sama dengan dia berosilasi dengan amplitudo yang sama dan frekuensi yang sama. Ini ya. Kayak gitu. Oke. Nah, pada mode ini kita lihat ya.
Kalau pada mode 1-1 ini kita lihat, kalau ada dua benda tuh biasanya mode normalnya 2 sih. Iyalah, jelas lah. Oke. Pada mode ini dia simpangan X di sini simpang X gitu. Jadi pegas yang tengah ini kayak nggak ada gitu. Mode getarnya. Jadi dia hanya seperti ini, Mas. Kebayang ya? Seperti itu. Jadi mode normal tuh kayak gimana ya? Kayak mode gerakannya gitu. Oke. Mode gerakannya kalau dia itu dalam kondisi gimana ya? Simpangannya jadi bukan kondisi normal sih, kondisi normalnya itu gimana ya maksudnya? Gitu. Maksudnya gini mungkin. Normal modes gitu ya. Kalau pada kenyataannya benda itu tuh gerakannya nggak tentu. Dia tidak mengikuti mode normal pertama maupun mode normal kedua gitu. Ngerti nggak? Kayak prinsipal axis gitu kalau di momen inersia atau sumbu-sumbu utama. Gitu ya. Jadi gerakan osilasi benda ini tidak mengikuti antara omega yang akar K per M atau omega akar 3 K per M gitu loh. Dia tuh campuran seperti itu. Nah, mode normal tuh kayak bilang gimana sih kalau bendanya tuh bergerak dengan frekuensi akar 3 K per M, gerakannya tuh bagaimana? Oh, gerakannya tuh yang sini seperti ini, berlawanan, gitu ya. Itu. Atau gimana sih kalau bendanya tuh gerak berosilasi dengan frekuensi K per M? Itu tuh mode utamanya kan? Oh, mode utama K per M itu dia bergerak bareng. Seperti itu. Gerak bareng seperti ini, kanan kiri bareng. Oke. Jadi pada mode normal K per M atau mode normal kita sebutnya 1-1 ini, gitu ya. Pegas yang tengah nih seperti tidak ada. Iya kan? Oke. Nah, pada mode normal yang ini seperti itu, osilasinya itu berlawanan gitu ya. Jadi kalau X1 ke sana, X2-nya ke sana. Oke. Nah, ini pasti lebih besar karena kan pegas yang di tengahnya itu tergencet ya. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Nah, itu mode normalnya. Tapi nggak selalu mode normal tuh akan 1-1 atau 1-1. Itu tergantung dengan dari persamaannya. Oke. Aku berikan contoh ya. Oke. Misalkan aku punya persamaan osilasi terkopel gitu ya. Hasilnya seperti ini. Atau ini XY, suatu koordinat XY gitu ya. Sama dengan B1 32 gitu. Cos omega 1 T tambah V1 ditambah B2 1 min 5 sin omega 2 T tambah phi 2. Seperti itu. Oke. Jadi setiap frekuensi sudut, satu frekuensi sudut pasti dia mempunyai satu mode normal. Seperti itu. Bukan berarti frekuensi sudutnya itu sama dengan mode normal ya. Oke. Bayang ya. Bayang. Oke. Nah, ini gimana jadinya? Nah,
kita bisa dapatkan ini dengan set salah satu sama dengan 0 gitu ya, kayak tadi ya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini 5x plus y gitu ya. Kalau di sini kan di sini x1 plus x2 ya, itu korespon pada mode normal yang ini. Di sini x1 min x2 itu korespon pada mode normal yang seperti ini. Kayak gitu. Jadi koordinat x1 plus x2 seperti itu berkorespon dengan mode normal yang 1,1 dan koordinat x1 minus x2 kayak yang tadi itu berkorespon pada mode normal yang atas kayak gitu. Oke, nah kalau kita misalkan punya persamaan seperti ini kayak gitu ya. Koordinat 5x plus y gitu ya. Itu akan korespon pada mode normal 32. Loh kok bisa gitu ya? Yang mempunyai frekuensi omega 1. Jadi frekuensi getar mode normal omega 2 ini adalah omega 1. Seperti itu. Ini benar seperti itu karena tidak ada kontribusi cos omega 2 T2 tambah fase 2 pada kombinasi 5x plus y. Seperti itu. Oke. Nah, dengan hal yang sama gitu ya, kita bisa tunjukkan, kita tahu bahwa koordinat 2x min 3y itu berkorespon pada mode normal ini 1 min 5 dengan frekuensi getar omega 2. Oke. Seperti itu. Jadi setiap mode normal punya koordinat. Koordinat ini maksudnya apa? Koordinat yang kayak gini tadi loh, Mas. Nah, ini. Ini kita nggak terlalu lihat bedanya karena satu-satu semua gitu. Nah, kalau misalnya nggak satu, misalnya ada 5, itu dia berlawanan, emang akan berlawanan seperti ini. Jadi mode normal 32 gitu ya, itu kita dapatkan dengan ini. Koordinatnya tuh seperti ini. Jadi kalian bisa set persamaan ini, dapatkan koordinat 5x min y atau 5x plus y gitu ya. Nanti kalian akan dapatkan frekuensi sudutnya omega 1 dan mode normalnya 32. Atau kalian bisa set koordinatnya itu 2x min 3y. Nanti kalian akan dapatkan frekuensi sudut pada koordinat tersebut tuh omega 2 seperti itu. Dan mode normalnya 1 min 5. Gitu. Jadi kalau X1-nya itu bersimpangannya 1 meter, X2-nya min 5 meter. Gitu. Arahnya berlawanan. Jadi dia osilasinya ini lebih cepat, ini biasa aja. Seperti itu. Itu tentang mode normal. Oke, normal mode itu. Jadi mode osilasi saat frekuensinya itu frekuensi sudut yang cocok gitu misalnya. Oke. Ini banyak nanti kalau kalian belajar resonansi banyak sekali sih. Oke, sampai Oke. sini ada yang mau ditanyakan? Iya, hasilnya terbalik. Cuma tuh ini 1 min 1 jadi nggak kelihatan. Gimana coba? Nggak kelihatan kan? 1 min 1.
Oke, nanti bisa kita coba, kalian coba gitu ya. Aku sih jarang sih menggunakan mode normal karena pernah ada soal gitu disuruh nyari mode normalnya. Jadi disuruh nyari mode normal ya kita cari mode getarnya gitu loh. Misalnya ada 5 benda. Kalau kita cari dibilang suruh nyari mode normalnya, ini khusus yang bisa kita cari mode normalnya tuh yang itu ya. Yang kalau ini KM, KM gitu. KM sama semua bisa itu. Dimana ini misalkan kita kan bisa aja mereka bergetar, ini keluar, ini ke kanan, ini ke kiri. Kebayang ya? Bisa aja mode normalnya ini ke kanan, ini ke kiri, kanan, ini ke kiri. Seperti itu. Terus bisa juga gitu kan, yang tengah diem, ini kanan kiri. Nah, itu maksudnya mode normal. Seperti itu. Saja ini sama gitu ya, kiri berlawanan, ini sama atau ini nanti ada proporsinya. Oh, ini 3 kalinya ini kayak gitu, ini yang sini 2 kalinya, yang ini 3 kali, ini sekali gitu misalnya. Ini mode normalnya 1 3 2. Atau misalkan ini 1, ini 1, ini min 1 gitu ya. Ini 1, ini 0, ini 1 gitu misalnya. Seperti itu. Bisa. Nah, dalam seperti ini, dalam sistem yang banyak gitu ya. Misalnya ini kalau 3, kalau misalnya 10 gitu kan. Kan nggak mungkin kita menyelesaikan matriks 10 kali 10. Ya nggak? Iya. Misalnya 10. Nah, kita cari mode normalnya seperti apa getaran ini. Itu 2, 3, 4, 5. 5 lah. Bisa kan ini seperti ini. Ini kayak gini, dia diam tengahnya. Ya toh? Berarti ini 1, 1, 0, min 1, min 1. Misalnya, aku nggak tahu ya, ini bisa apa enggak, bener apa enggak. Misalkan ini bisa ke sana, dia bisa ke sini gitu. Oke. Terus ke sana semua. Bisa. Itu ya. Terus ini ada yang ke sini, sana 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 gitu. Nah, kita coba satu-satu seperti itu. Oke. Nggak selalu bisa, semua bisa sih. Oke. Tapi itu jarang sekali sih. Ini baru sekali keluar di pelatnas Alvo. Kayak gitu. Tapi itu mudah juga. Nggak jelimet juga mode normalnya. Seperti itu. Oke. Kebanyakan ya kita akan menyelesaikannya ya sebatas mencari omeganya aja. Karena itu aja sudah pusing. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke. Kita coba satu soal, habis itu kita sudahi untuk hari ini agar kalian istirahat juga. Dari tadi pagi mantengin wajahku, bosen kayaknya ya. Oke, kita coba soal untuk benda yang terosilasi terkopel gitu ya. Gimana? Mungkin ada yang punya. Oke, kalau nggak ada kita kerjakan ini aja. Ini ada pegas, ada masanya seperti itu, terus di sini ada pendulum. Ini jelas terkopel kan? Ya nggak? Iya. Ya kan?
Ini misalnya M besar, di sini M kecil, di sini panjangnya L. Oke. Ini jelas terkopel. Jadi bagaimana? Udah kita cari pakai gaya aja. Kalian bisa cari pakai energi. Enggak nih, jangan pakai energi, nggak bisa ya. Kita cari pakai gaya. Oke, kita pertama kita cari dulu koordinatnya. Koordinat M kecil terutama. Koordinat M besar kan mudah ya. XM besar sama dengan X gitu misalnya. Koordinat M kecil kan agak susah. XM kecil misalnya sama dengan XM besar, berarti X ditambah L sin theta. YM kecil di sini sama dengan minus L cos theta ya. Iya. Kalau kita turunkan 2 kali, X dot M kecil, X double dot plus L theta dot cos theta, X double dotnya, X double dot Double dot plus L theta double dot cos theta dikurangi L theta dot kuadrat sin theta ya. Iya. Yang ini nasibnya hampir sama, cuma tidak kita lihat dulu. Ini YM dotnya sama dengan minus L theta dot sin theta. Oke. Terus YM double dot sama dengan L theta double dot sin theta. Oke, ditambah L theta dot kuadrat cos. Oke. Di sini kita tinjau gayanya. Gaya di M besar. Kita simpangkan kan sejauh X kan tadi kan. Oke, ini sejauh theta. Gaya di M besarnya. Sigma F di M besar sama dengan M besar dikali X double dot. Arahnya ke kanan ya. Oke. Gayanya minus K ditambah T sin theta kan. Oke. Di M kecil sekarang. Sigma F di M kecil sama dengan M kecil X double dot ditambah Y double dot. Di arah, ini arahnya beda-beda ya maksudku. X double dot I tambah Y double dot J. Di sini arah gaya di arah X-nya hanya minus T sin theta. Oke. Ini di arah I. Arah gaya di arah Y-nya itu T cos theta kurangi MG. Ya enggak? Benar ya? Iya. Oke, ini di arah Y. Oke. Seperti itu. Jadi kita tahu nih. Minus K X tambah T sin theta sama dengan MX double dot. Padahal T sin theta sama dengan minus T sin theta-nya sama dengan M dikali X double dot tambah L theta dot double dot cos theta kurangi L theta dot kuadrat sin theta. Dan T cos theta min MG sama dengan M L theta double dot sin theta ditambah L theta dot kuadrat cos theta. Oke. Di sini ada 3 persamaan ya. Tapi kan karena terkopel kita butuh 2 ya. Nah, kita bisa eliminasi. Kita buat yang pertama dengan substitusi ini ke sini atau kita eliminasi aja. Ini kita jumlahkan hasilnya. Minus K seperti itu. Minus KX seperti itu ya. Oke, sama dengan MX double dot tambah M kecil X double dot tambah M L theta double dot cos theta. Nggak usah takut ini. Kurangi ML theta dot kuadrat sin theta. Nggak usah takut, biarin aja. Terus yang kedua dengan kali ini. Tuh. Jadi ini kita kalikan cos atasnya. Terus yang bawahnya kita kalikan sin. Minus MG sin theta.
ML theta double dot sin kuadrat theta tambah ML theta dot kuadrat sin theta cos theta. Ini MX double dot cos theta tambah ML theta double dot cos kuadrat theta minus ML theta dot kuadrat sin theta cos theta. Oke ya. Kita jumlahkan hasilnya. Minus MG sin theta. Ini sama dengan M kecil X double dot cos theta ditambah ML theta double dot. Udah ya. Ininya hilang. Nah, kita punya dua persamaan ini. Nah, ini tidak mungkin kalau kita tidak dekati, kan? Ya enggak? Apa ini? Kita dekati. Di mana tetanya itu mendekati atau tetanya itu kecil, gitu ya. Kalau tetanya kecil, maka yang atas menjadi M besar tambah M kecil X double dot ditambah KX ditambah M L theta double dot sama dengan 0. Karena ini theta dot kuadrat pasti 0 ya. Yang di sini M kecil X double dot ditambah M L theta double dot minus G theta dikali M sama dengan plus ya. Sama dengan 0. Ya, kita udah dapat persamaan gerak yang bagus ya. Kita tinggal tebak di sini bahwa X double dot itu sama dengan minus omega kuadrat X dan theta double dot itu sama dengan minus omega kuadrat theta ya. Di sini hasilnya gimana? M besar tambah M kecil atau kita bagi aja boleh. Jadinya ini kita bagi M besar tambah M kecil. Jadi K per M besar tambah M kecil minus omega kuadrat X gitu ya. Nah, ditambah ini jadinya bagaimana? Tambah M kecil per M besar tambah M kecil. Omega kuadrat juga, tapi ini theta dikali L. Seperti itu. Minus. Oke. Yang bawahnya M omega kuadrat minus ya. Dikali dengan X. Ditambah. Ini jadi G. Seperti itu. G dikurangi omega kuadrat. Ini sebenarnya M-nya bisa kita coret. Wah, enak banget nih. Oke, nah. G dikurangi L omega kuadrat. G dikurangi L omega kuadrat dikali theta. Oke. Ini bisa kita convert menjadi ini K per M besar tambah M kecil minus omega kuadrat. Seperti itu. Ini minus M kecil per M besar tambah M kecil gitu ya. Omega kuadrat L. Ini minus M omega kuadrat. Di sini G minus L omega kuadrat. Ini X theta sama dengan 0,0. Seperti biasa, determinannya harus sama dengan 0. Oke, kita bisa seperti ini. Minus omega kuadrat dikali G per L. Sekarang kita ubah ya, G per L kita bagi seper L semua. Minus omega kuadrat. Oke, dikurangi. Ini ya, dikurangi. Ini jadi per L ya. Jadi M per M besar tambah M kecil dikali omega kuadrat. Dikali M ini omega pangkat 4. Gitu. Sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita bisa pecah. Seperti itu. Jadinya ini ada
omega pangkat 4 minus M kuadrat per M besar tambah M kecil, omega pangkat 4. Sebentar, kok masih ada M-nya ya? Oh, ini M-nya udah hilang, maaf. M-nya udah hilang ya. Duh, ini nggak ada M-nya. Nah, seperti itu. Terus, omega kuadratnya minus omega kuadrat G per L ditambah K per M besar tambah M kecil. Tuh. Terus dikurangi ini kali ini ya. G per L dikali K per M besar tambah M kecil. Oke. Seperti itu. Ini kita bisa cari ya. Omega 1,2-nya nanti sama dengan. Ini bisa kita ituin dulu. Kita apa ya? Kita jumlahkan dulu. Jadi M besar per M besar tambah M kecil dikali omega pangkat 4 kurangi omega kuadrat G per L tambah K per M besar tambah M kecil ditambah G per L K per M besar tambah M kecil sama dengan 0. Jadi ini omega 1 misalkan sama dengan G per 2L plus K per M besar tambah M kecil dibagi 2 dikurangi atau ditambah dulu. Ini kita kuadratkan. Kuadrat dikurangi. Bentar, Ding. Enggak, Ding. Salah ya. Ini ada ini soalnya. Kita bagi dulu lah biar gampang. Aku lebih seneng kalau di sininya tuh 1 gitu. Jadi enak. Ini M besar tambah M kecil per M besar L. M besar dikalikan GL. Gitu ya. Ini tambah K per M besar. Tambah G per L. Dikali M besar per M besar. M kecil. Seperti ini. Oh, ini K per M besar juga. Nah, aku lebih suka seperti ini, Mas. Karena jelas. Gitu. Ya. Kontribusi mananya jelas gitu. Omega 1-nya M besar tambah M kecil G per L itu tambah K per 2M plus akar ini M besar tambah M kecil dikali G bagi 2L plus K per 2M kuadrat gitu ya dikurangi 4 per 4 jadi 1 G per L K per M. Oke, omega 2-nya hampir sama, cuma tandanya dikurang. Itu sekelumitnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada ya? Oke. Karena udah cukup malam. Nanti kita bisa cari, apa ya namanya? Kita bisa cari apa yang terjadi kalau K-nya sangat besar. Kita bisa cari nih, dari omega ini. Apa yang terjadi kalau L-nya sama dengan 0? Gimana Mas kalau L-nya sama dengan 0? Jika L sama dengan 0, apa yang terjadi harusnya? Ya osilasi pegas doang kan? Ya enggak? Bisa nggak kita cari? Atau misalkan kalau M-nya itu sangat besar. Gimana tuh osilasinya? Gitu ya. Ini bisa kita cari. Kita pakai. Ada banyak sih caranya. Kalau L mendekati 0 misalnya. Kayaknya di limit sih. Jadi kita masukkan limit. L mendekati 0 gitu misalnya di sini. Karena kan kalau L mendekati 0 ini tak hingga gitu kan nggak mungkin kan? Ini tak hingga. Ini tak hingga. Oke, gimana tuh? Tak hingga semua. Gitu ya.
Biasanya L-nya dijadiin di atas. Jadi kita kalikan L dulu. Gitu. Jadi kita lihat apa yang hilang. Oke, biasanya sih. Oke. Tapi itu mungkin kita bahas di pertemuan terakhir ya. Kalau sempat lah ya. Oke, karena ini udah jam 9. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk sesi hari ini aku tutup. Oh, ada Mas Kenneth ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Melengkapi sesi yang cukup panjang untuk hari ini. Kenneth, bentar. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih. Malam Kak, terima kasih. Malam. Terima kasih juga. Oke, aku live ya. Mbak Oriza, Mbak Nabila. Sama-sama.